Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya kami dapat hadir di dalam video ini. Kami dari mahasiswa Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer B 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan mencoba membawakan materi tentang pengertian dan jenis-jenis gaya belajar. Di sini kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Iksan dan teman saya Sari Umar Lubis. Presentasi ini dalam rangka memenuhi tugas rutin dari dosen kami dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Oke, langsung saja saya akan memulai dari mengenai apa sih gaya belajar itu. Oke, gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Apa maksudnya? Artinya adalah setiap siswa dalam memulai pembelajaran atau melakukan proses belajar mengajar tentunya memiliki gaya belajar masing-masing yang mungkin awalnya tidak disadari oleh siswa tersebut. Nah, gaya belajar inilah yang menentukan bagaimana cara siswa dapat memahami materi dalam proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian, apa sih jenis-jenis gaya belajar itu? Nah, dari hasil analisis kami, ada dua gaya belajar yang ditemukan. Yang pertama yaitu gaya belajar menurut Deporter dan Hernacki. Perlu diketahui dua tokoh ini yang gaya belajarnya sangat populer dan sangat terkenal dalam artian sangat banyak menjadi acuan dalam penggunaannya. Yang pertama sudah kelihatan ada gambar mata, yaitu gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini adalah gaya belajar di mana sang anak didik lebih mengedepankan visual seperti mata yang jadi dia tuh lebih menikmati pembelajaran apabila tersaji dalam bentuk video misalnya atau slide presentasi atau ada demografis foto atau apapun itu yang berhubungan dengan visual matanya tadi. Nah, kemudian visual ini dia lebih tertarik untuk melihat daripada mendengar ataupun keahlian tangannya. Jadi dengan gaya belajar visual mereka akan lebih condong cepat fokus kepada materi itu apabila media pembelajaran disediakan bersifat visualistik seperti video misalnya dan slide presentasi. Kemudian ada gambar telinga. Nah, telinga ini adalah mengenai auditorial. Nah, mengenai auditorial ini banyak anak didik yang lebih senang dalam proses belajar mengajarnya menggunakan telinganya sebagai sebagai proses belajar mengajarnya untuk mendukung itu. Ada lebih suka mungkin yang musik ataupun lebih suka mendengarkan ceramah, mendengarkan panduan-panduan, mendengarkan masukan-masukan dari pengajar, penjelasan. Jadi dia ini tipe yang apabila diberikan visual itu kurang tertarik, tapi apabila dia mendapatkan rangsangan dari audio tadi, maka sang siswa itu akan merasa wow, aku merasa lebih mudah memahami misalnya. Karena itu tadi dia pusat gaya belajar itu dari auditorial tadi, dari telinga. Nah, jadi misalnya kita lihat di sekarang ini banyak anak-anak muda misalnya dalam proses belajar mengajarnya di kafe dengan alunan musik, mereka akan lebih enjoy, lebih menikmati ya, karena itu mungkin gaya belajarnya adalah tentang auditorial tadi, lebih suka mendengarkan daripada melihat. Kemudian ada gambar tangan. Tangan ini bukan berarti salaman ya, tetapi tangan ini artinya adalah gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik ini lebih ke psikomotorik. Apa psikomotorik? Lebih ke praktek. Nah, mereka gaya belajar itu lebih mudah memahami dengan praktek, dengan langsung turun ke lapangannya langsung. Bukan berarti tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat, bukan, tetapi
cara mereka memahami itu adalah dengan terjun langsung dan mencobanya langsung, sehingga itu tadi mengapa namanya kinestetik, yaitu tangan atau saraf-saraf tadi yang berkoordinasi dengan otak yang mendukung cara belajarnya. Jadi menurut Reporter dan Hernaki ini ada 3 gaya belajar, ada visual, auditory, ada kinestetik, dan tiga-tiga itu dimiliki oleh masing-masing murid. Dimiliki salah satunya dimiliki masing-masing murid yang ya itu mungkin ditemukan bisa dibantu dengan gurunya atau anak murid itu sendiri yang menemukan gaya belajar itu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ada mengenai gaya belajar menurut David Cope. Nah, itu ada 4. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya yang bernama Sari Umar Lubis. Jadi kepada saudara Sari kami persilakan untuk membahas mengenai gaya belajar menurut David Cope. Terima kasih. Saya akan menjelaskan gaya belajar menurut David Cope. Yang pertama ada Diverger. Tipe ini perpaduan antara konsep experience dan refleksi observation, atau dengan kata lain kombinasi dari perasaan dan pengamatan. Siswa dengan tipe Diverger memiliki keunggulan dalam kemampuan imajinasi dan melihat situasi yang konkret dari banyak sudut pandang yang berbeda, kemudian menghubungkannya menjadi sesuatu yang bulat dan utuh. Pendekatannya pada setiap situasi adalah mengamati dan bukan bertindak. Siswa seperti ini menyukai tugas belajar yang menuntunnya untuk menghasilkan ide-ide dan gemar mengumpulkan berbagai informasi, menyukai tentang kesusastraan, budaya, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Mereka bisa lebih banyak bertanya why, peran dan fungsi guru yang cocok untuk menghadapi siswa tipe ini adalah sebagai motivator. Yang kedua adalah asimilator. Tipe kedua ini menghubungkan perpaduan antara abstrak conceptualization dan refleksi observation, atau dengan kata lain kombinasi dari pemikiran dan pengamatan. Siswa dengan tipe asimilator memiliki keunggulan dalam memahami dan merespon berbagai sajian informasi, serta mengorganisasikan perangkumnya dalam suatu format yang logis, singkat, dan jelas. Biasanya siswa tipe ini cenderung lebih teoritis, lebih menyukai bekerja dengan ide serta konsep yang abstrak daripada bekerja dengan orang. Mata pelajaran yang diminatinya adalah bidang sains dan matematika. Yang ketiga ada Converger. Tipe ini perpaduan antara abstrak conceptualization dan refleksi observation, atau dengan kata lain kombinasi dari berpikir dan berbuat. Siswa mampu merespon terhadap berbagai peluang dan mampu bekerja secara aktif dalam setiap tugas yang terdefinisikan secara baik. Siswa gemar belajar bila menghadapi soal dengan jawaban yang pasti dan segera berusaha mencari jawaban yang tepat. Ia mau belajar secara trial dan error, hanya dalam lingkungan yang dianggapnya relatif aman dari kegagalan. Siswa dengan tipe Converger unggul dalam menemukan fungsi praktis dari berbagai ide dan teori. Biasanya mereka punya kemampuan yang baik dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Mereka juga cenderung lebih menyukai tugas-tugas teknis, dia cenderung tidak emosional dan lebih menyukai bekerja yang berhubungan dengan benda daripada manusia, masalah sosial, atau hubungan antar pribadi. Yang keempat ada akomodator. Tipe ini perpaduan antara konsep experience dan active experimentation, atau dengan kata lain kombinasi antara merasakan dengan berbuat. Siswa tipe ini senang mengaplikasikan materi pembelajaran dalam berbagai situasi baru untuk memecahkan berbagai masalah nyata yang dihadapinya. Kelebihan siswa tipe ini memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalaman nyata yang dilakukan sendiri. Mereka suka membuat rencana dan melibatkan dirinya dalam berbagai pengalaman yang baru yang menantang. Dalam usaha memecahkan masalah, mereka biasanya mempertimbangkan faktor manusia dibanding analisis teknis. Berdasarkan analisis logis, sering menggunakan trial and error dalam memecahkan masalah, kurang sabar,
dan ingin segera bertindak. Bila ada teori yang tidak sesuai dengan fakta, cenderung mengabaikannya. Mata pelajaran disukainya yaitu berkaitan dengan lapangan usaha atau bisnis dan teknik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan perkembangan gaya belajar siswa. Tahapan yang pertama adalah tahap anak-anak 6 sampai 11 tahun. Pada tahap ini siswa sudah dapat menilai mana guru yang lebih baik dalam mengajar. Bahkan mereka telah menginginkan lingkungan atau suasana yang nyaman untuk belajar. Misalnya nuansa kelas yang rapi dan bersih membuat mereka nyaman dan efektif untuk belajar serta membuat mereka untuk selalu semangat untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya pada tahap ini mereka terkadang mencari kesempatan menyimak dan mengikuti pembicaraan orang dewasa yang ternyata dapat menambah wawasan dan membawa cara pola berpikir mereka. Yang kedua ada tahap remaja awal 12-15 tahun. Pada tahap remaja awal umumnya siswa sudah duduk pada sekolah menengah pertama atau SMP. Pada masa ini sudah mengalami perubahan fisik sesuai dijelaskan Kohlen dan Thompson. Perkembangan fisik tersebut meliputi syaraf, otot, kelenjar endokrin. Selain itu, siswa juga mengalami perubahan psikologis dalam diri siswa, terkadang membawa unsur kestabilan siswa dalam menilai suatu tindakan verbal maupun non-verbal dari orang lain. Yang ketiga, tahap madya 15-18 tahun. Pada masa ini, siswa masuk ke sekolah menengah atas atau SMA yang merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa. Pada masa ini, siswa mulai menunjukkan sifat pemberontak. Selain itu, pada masa ini prestasi siswa dalam akademik kurang baik karena mereka terbawa arus pergaulan yang kadang-kala tidak membuat mereka saring mana yang baik dan mana yang buruk. Kenakalan siswa seperti membolos sekolah, tawuran, mengganggu teman, bahkan mulai berani menentang guru terlihat pada SMA ini. Bahkan pada masa ini gaya belajar mereka pun terkesan amburadul dan tidak memiliki manajemen belajar yang baik. Yang keempat ada tahap remaja akhir 19-22 tahun. Pada masa ini siswa sudah dewasa dan mandiri, tepatnya pada bangku perkuliahan mereka sudah berganti status menjadi mahasiswa. Pada perkembangan proses gaya belajar di masa ini remaja cenderung selalu terbuai dengan waktu. Remaja pada masa ini memiliki manajemen waktu yang buruk sehingga gaya belajar yang dikembangkan cenderung salah karena masih dalam proses transisi antara program pembelajaran SMA dan program pembelajaran di perkuliahan. Di sini dari penjabaran di atas kami dapat menyimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung terpilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada pelajaran. Ada beberapa macam gaya belajar menurut Deporter dan Hernacki. Gaya belajar ada 3 macam, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. David Koch mengklasifikasi gaya belajar siswa ke dalam 4 kecenderungan utama, yaitu concept experience, conceptualization, reflective observation, dan active experimentation. Ada beberapa tahapan perkembangan gaya belajar siswa, di antaranya tahapan anak-anak 6-11 tahun, tahap remaja 12-15 tahun, tahap remaja madya 15-18 tahun, dan tahap remaja akhir 19-22 tahun. Oke, terima kasih kepada saudara Sari yang telah membahas mengenai gaya belajar David Koch sampai dengan kesimpulan. Oke, di sini kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi kalian. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita para calon guru, dalam menerapkan gaya belajar untuk anak didik kita nanti, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, kami mohon maaf apabila masih dapat banyak kesalahan, baik secara materi atau bahasa yang digunakan. Kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati kalian.
Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Kami pamit. See you.